jemaat terkasih, kembali lagi di acara Ngopi bareng GKI Maulana Yusuf. Ngobrol untuk pertumbuhan iman bareng GKI Maulana Yusuf. Hari ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang perhatian. Setelah 2 minggu berturut-turut kemarin, saya membahas tentang perhatian yang panoptik dan juga perhatian yang kepo. Nah, di bahasan ngopi bareng kali ini, saya akan berbagi, menjelaskan tentang perhatian yang care. Apa dan bagaimana perhatian care? Mari kita ikuti bersama-sama. Seperti kita ketahui bersama, perhatian atau attention adalah sebuah kepekaan sosial dan emosional terhadap kebutuhan orang lain. Bagaimana mengelola empati kita terhadap kondisi orang lain yang ada di sekitar kita. Setiap orang tentu menginginkan dirinya diperhatikan atau mendapat perhatian dari orang lain. Nah, perhatian yang care adalah atau kepedulian adalah sebuah sikap keberpihakan untuk bersedia melibatkan diri dalam persoalan, dalam keadaan atau kondisi yang terjadi di lingkungan sekitar. Orang yang peduli, orang yang care, dia akan masuk ke dalam persoalan tersebut, dia akan berusaha untuk memahami kondisi yang terjadi dan dia berusaha juga untuk dapat memberikan kepeduliannya dan perhatiannya terhadap segala sesuatu yang ada di lingkungannya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, berbeda dengan memberi perhatian secara panoptik dan juga kepo, orang yang memberikan perhatian dengan kepedulian, dia akan selalu mencoba melihat dari sudut pandang orang yang dipedulikan. Memberi perhatian, Bapak Ibu dan Saudara, bukan sekedar kita tahu dan kemudian tidak berbuat apa-apa, tetapi memperhatikan dengan sungguh-sungguh, segenap hati, mencurahkan pikiran dan perasaan, bahkan memberikan hidup untuk orang lain. Itulah memberikan perhatian yang sesungguhnya. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika perhatian yang panoptik lebih kepada sebuah perhatian yang sok tahu, perhatian yang kepo cenderung mencari tahu, maka perhatian yang care, perhatian yang peduli berarti mengetahui keberadaan orang lain. Fokusnya bukan pada diri sendiri, tetapi pada orang yang diberi perhatian tersebut. Dia akan berusaha untuk bagaimana caranya bisa mencurahkan ketulusan dan kepeduliannya tersebut pada orang yang sungguh-sungguh ingin dia pedulikan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, bagaimana contoh perhatian yang care atau yang peduli? Pernyataan-pernyataan seperti ini misalnya, "Wah, pekerjaanmu banyak ya, yuk istirahat dulu, kita makan siang bersama." Atau contoh perhatian yang lain yang menunjukkan kepedulian bisa seperti ini. "Kalau kamu ada kesulitan, jangan segan-segan ya untuk minta bantuan. Jangan sungkan untuk minta pertolongan." Atau mungkin orang tua terhadap anak-anaknya, perhatian yang care, yang peduli bisa diungkapkan dengan pernyataan, "Dek, kalau kamu kesulitan belajar, coba minta bantuan pada kakakmu." Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah perhatian yang care. Perhatian yang menimbulkan atau menunjukkan kepedulian terhadap orang lain. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, tentu tadi dikatakan bahwa setiap orang senang mendapat perhatian. Karena ketika dia diperhatikan, itu artinya keberadaan dirinya diakui oleh orang lain. Perhatian yang tulus akan membuat penerimanya merasa dihargai
disayangi, dan juga dikasihi. Nah, tentu saja Bapak Ibu dan Saudara, memberi perhatian di masa sekarang ini menjadi sebuah tantangan tersendiri. Kenapa? Karena keegoisan dan kesibukan manusia yang semakin meningkat membuat satu dengan yang lain enggan untuk saling peduli dan juga memperhatikan. Tingkat individualis yang tinggi juga membuat sikap saling memperhatikan ini dianggap sebagai sebuah sikap yang mengganggu. Kepekaan dan sensitivitas terhadap keberadaan orang lain berkurang karena masing-masing hanya sibuk dengan urusan atau kepentingannya sendiri. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sikap-sikap seperti ini mungkin juga dirasakan dalam persekutuan atau keluarga di masa sekarang, terutama dalam kehidupan bergereja. Apalagi setelah kita semua diharuskan untuk tinggal di rumah saja, untuk beribadah dari rumah saja. Perjumpaan-perjumpaan fisik, pertemuan-pertemuan secara langsung, tatap muka tidak lagi dapat dilakukan sesering dahulu, dan makanya mungkin kita merasakan bahwa saling memperhatikan dan peduli ini sudah semakin berkurang satu dengan yang lain. Bapak Ibu dan Saudara, Rasul Paulus menjelaskan di dalam suratnya kepada orang-orang di Korintus dalam 1 Korintus 12 untuk saling memperhatikan dalam rangka mengupayakan pembangunan tubuh Kristus. Saling memperhatikan akan membuat sebuah persekutuan atau keluarga terhindar dari perpecahan dan sikap menyombongkan diri. Dengan saling memperhatikan, ikatan persaudaraan dan kekeluargaan akan semakin erat. Nah, masing-masing melakukan tanggung jawabnya untuk menolong di dalam kasih dan juga mendorong satu dengan yang lain berbuat baik. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah melalui sapaan ngopi hari ini kita semakin diingatkan untuk terus melakukan bagian kita, mempedulikan satu dengan yang lain, menunjukkan sikap saling memperhatikan dan mendukung di dalam doa. Kiranya ini semua menolong kita untuk semakin dapat erat dan dekat secara hati dan cinta kasih, sekalipun kita masih harus terpisahkan jarak dan tempat. Sekian sapaan ngopi dari saya, Bapak Ibu dan Saudara, dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati.